Lalu cara menggunakan materai teraan ini gimana sih Mas? Apakah bisa langsung kita tera atau memang ada syarat dan ketentuan berlaku nih untuk menggunakan mesin teraan? Jadi yang pertama untuk yang diajukan WP langsung melalui aplikasi Cortex, maka surat izin pembuatan materai teraan itu akan diterbitkan secara otomatis, Mbak, oleh sistem Cortex. Dalam waktu paling lama itu sebelum digunakan mesin teraan materai digital itu harus punya saldo dulu, Mbak, saldo deposit agar dapat melakukan teraan. Meskipun sudah dapat izin nih Mbak Dita, jika mesin tera tidak punya saldo yang cukup untuk menera, maka tidak bisa gitu ya melakukan peneraan tanda lunas biaya materai dengan mesin materai digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1, tentu saja masih di YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Seperti yang kita ketahui bersama, dinamika pemerintahan terus berkembang, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi teknologi. Perubahan suatu sistem menjadi suatu tanda bahwa pemerintahan terus berkembang dari sisi teknologi. Perubahan sistem bukan hanya untuk mengganti cara kerja, tetapi juga untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Begitu juga dengan DCP. DCP dengan sistem Cortex merupakan pembaruan di sistem teknologi. Dengan adanya sistem Cortex, DCP berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak khususnya dari sisi teknologi. Kali ini saya, Dita Julisti, bersama rekan saya Agung Dwi Pambudi akan membahas beberapa layanan perpajakan yang ada di sistem Cortex. Halo Mas Agung, apa kabar? Baik Mbak Dita, apa kabar Mbak Dita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah, semoga kawan pajak juga dalam keadaan sehat dan semangat ya Mbak Dita. Amin ya, seperti Mas Agung yang rajin berolahraga ya Mas Agung ya. Alhamdulillah, selalu disempatkan ya di kesibukan ya, kita. siap. Nah Mas Agung dan kawan pajak nih, kalau menyimak ini ya beberapa tayangan YouTube channel ataupun Instagram Live KPP Wajib Pajak Besar 1 nih, bahasannya akhir-akhir ini sering tentang ini ya, seputar Cortex ya. Betul sekali, yang terus hangat karena kan perubahan dan update-update terkait Cortex tetap selalu dikembangkan ya Mas ya. Nah ini Mas, berkaitan dengan Cortex, tema bahasan kita kali ini pun juga masih seputar Cortex. Siap. Nah nih Mas Agung, bolehlah ya kita bahas ya permohonan terkait dengan Cortex ini. Nah kali ini yang akan kita bahas ini adalah permohonan ya atau layanan perpajakan yang berkaitan dengan bea materai teraan. Ya, khususnya di sistem Cortex ini. Oke, siap Mbak Dita. Oke, siap, langsung aja kita gas ya Mas Agung ya. Oke, siap. Nah, bea materai teraan. Ya. Otomatis ini merupakan suatu jenis materai ya Mas ya. Nah, kalau berbicara tentang materai, kita biasanya tuh kan mengenal materai tempel ya. Betul yang sekali. Banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari ini adalah materai tempel. Betul. Yang ditempel berwarna merah itu ya. Tapi kok kita membahas kali ini adalah bea materai teraan ya, atau materai teraan. Dan jarang sebenarnya kita jumpai materai teraan ini. Nah, kalau bisa disebutkan nih Mas Agung, sebenarnya ada berapa jenis sih untuk materai itu sendiri? Oke, jadi Mbak Dita dan kawan pajak, berdasarkan PMK nomor 78 tahun 2024 tentang ketentuan pelaksanaan bea materai, itu terdapat beberapa jenis pembubuhan tanda lunas bea materai. Mbak Dita, ada tiga nih ya. Ada tiga jenis ya. Yang pertama materai tempel, kemudian yang kedua materai elektronik, dan yang ketiga materai dalam bentuk lain. Oke, materai dalam bentuk lain. Nah, itu satu-satu nih kita urai ya Mbak. Ya, kita bedah ya Mas ya. Bedah, Oke, yang pertama tadi. Materai tempel ini berupa carik yang penggunaannya dengan cara ditempel
seringkali kita jumpai dan banyak tersedia di kantor pos ya. Kalau iya, dulu kantor kita pos. kantor pos maupun di toko atau bahkan di warung-warung di terdekat sudah juga menyediakan. tersedia ya Mas ya. Baik, dan yang kedua terkait materai elektronik ini berbentuk label dan biasa disebut e-materai. E-materai elektronik ya. materai. Iya. Jadi Iya, pembeliannya makanya ya, betul. elektronik. Jadi pembeliannya tidak bisa nih di warung-warung atau di pos ya. Jadi nggak bisa kayak materai tempel betul. ya. Jadi pembeliannya secara digital dan pembubuhannya dilakukan dengan mengunggah dokumen di laman e-materai. Makanya disebut materai elektronik. Betul sekali. Dan yang ketiga, materai dalam bentuk lain ini misalnya materai yang dibuat dengan mesin teraan. Sistem komputerisasi tentunya dan teknologi percetakan dan mesin teraan digital. Berarti Itu Mbak Dita, memang kawan pajak. ada beberapa jenis ya tadi ya betul. Mas ya. 3 Nah, jenis. karena kita membahas materai teraan ya berarti kita spesifik nih khusus membahas tentang materai teraan. Siap. Tadi kan Mas Agung menyebutkan ya, kalau materai teraan ini ternyata harus dibubuhkan dengan mesin teraan materai digital. Ya. Betul ya Mas ya itu ya? Betul. Jadi nanti Mbak Dita dan kawan pajak, dokumen yang akan dibubuhkan materai itu akan ditera dengan mesin teraan materai digital tersebut, Mbak Dita. Setelah dokumen ditera, akan ada hasil teraan berwarna merah dengan logo Kementerian Keuangan, bertuliskan materai teraan, gitu ya. Materai teraan. Yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah dibubuhi materai sebesar 10.000. Lengkap dengan ada tanggalnya dan kemudian kode unik materai. Jadi kode ini tentunya tidak bisa dipalsukan gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi adanya pemalsuan materai secara teraan pun juga ada nomor uniknya ya Mas ya. Gitu ya. Iya. Dan bahkan juga sudah ada tadi ya Mas ya keterangan biaya materainya sebesar 10.000 juga ya Mas ya, sesuai tertera gitu ya. Iya, sesuai tarif dalam materai tempel. Nah, nih Mas, lalu cara menggunakan materai teraan ini gimana sih Mas? Apakah bisa langsung kita tera atau memang ada syarat dan ketentuan berlaku nih untuk menggunakan mesin teraan? Tentunya materai teraan ini berbeda Mbak dengan materai tempel ya. Tidak bisa didapatkan di kantor pos, warung atau toko yang tadi saya jelaskan karena untuk melakukan peneraan materai dengan mesin teraan materai digital, wajib pajak itu harus mempunyai mesin teraan digital dan selain punya materainya juga mendapatkan izin terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah WP mendapatkan izin, ya wajib pajak dapat izin, baru bisa melakukan peneraan materai dalam suatu dokumen, ya dengan mesin tera yang telah didaftarkan dalam izin tersebut. Gitu. Berarti tadi harus punya mesin teraannya. Wajib ya. Iya, terus habis itu mesin teraannya ini juga harus punya izin ya Mas ya. Jadi yang baru paling penting, Mbak. Baru bisa menerah. Betul. Nah sekarang nih Mas, cara untuk mendapatkan izinnya nih seperti apa nih Mas Agung? Nah, cara mendapatkan izinnya, untuk mendapatkan izin pembubuhan materai, ini wajib pajak bisa mengajukan permohonan, Mbak. Permohonan izin ke KPP. Kalau sebelumnya di era Cortex atau Legacy, itu tentu permohonan harus disampaikan KPP. Sedangkan di era, itu yang Legacy ya. Legacy ya, era sebelum Cortex ya, sebelum Mas Cortex, ya berarti betul. ya. Kalau di era Cortex saat ini, tentu permohonan izin wajib pajak itu disampaikan melalui sistem Cortex. Jadi apa namanya? Tentunya berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi memang ada perbedaannya ya. Jadi, kalau sebelum era Cortex ya kita sampaikan ke KPP, tapi kalau setelah era Cortex ini atau di masa Cortex ini permohonannya disampaikan melalui Cortex. Betul. Nah, yang Legacy gimana nih Mas kita ya? urai di era Legacy-nya wajib pajak yang punya mesin teraan materai digital menyampaikan surat permohonan ke KPP terdaftar. Nah, lampirannya apa gitu ya? Lampirannya ada 2 nih Mbak. Ada surat keterangan layak pakai dari penyedia mesin teraan materai digital dan surat pernyataan kepemilikan mesin teraan materai digital gitu ya. Jadi ada 2 yang harus diunggah yang harus dipenuhi ini ya oleh wajib pajak. Nah, apabila permohonan memenuhi persyaratan, maka KPP akan menerbitkan surat izin pembuatan materai dengan mesin teraan materai digital. Tetapi ada tetapinya nih Mbak. Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka KPP akan menerbitkan surat penolakan pemberian izin Mbak pembuatan materai dengan mesin teraan materai digital gitu ya.
Nah, surat izin atau surat penolakan izin tersebut diterbitkan paling lama 5 hari sejak permohonan diterima lengkap. Gitu ya, poinnya itu. Jadi kalau mau ngajuin surat izin ini ya pembuatan materai teraan, kalau di zaman legacy menyampaikan permohonan ke KPP, melengkapi dengan syarat ini ya tadi ya, dua hal tadi ya. Terus kemudian nanti KPP akan proses. Kalau lengkap ya disetujui, kalau tidak ya diterbitkan surat penolakan. Dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak diterima lengkap. Nah, itu tadi di era legacy. Sekarang kalau di era Cortex nih Mas Eko, gimana permohonan izinnya? Permohonan izin yang disampaikan melalui Cortex itu dapat disampaikan oleh wajib pajak sendiri melalui sistem Cortex atau melalui loket KPP. Ada 2 cara jadi tadi ya. Bisa 2 cara ya Mas ya? Betul. Nah, apabila wajib pajak menyampaikan sendiri melalui Cortex, maka dapat menggunakan menu layanan perpajakan dengan subkategori AS 16.01. Ada kodenya ya? Kalau di search nanti mungkin bisa ya Mas ya kodenya nanti bisa di menu Cortexnya kelihatan ya terkait izin pembuatan meterai teraan. Nah, setelah memilih menu tersebut, wajib pajak yang akan memiliki mesin teraan meterai digital dapat melengkapi data-data yang diperlukan dalam kolom yang telah disediakan di aplikasi Cortex tersebut gitu. Dan persyaratannya yang diperlukan ada 2 yang sama dengan yang tadi di legacy ya Mbak. Masih sama. Dokumen yang diperlukan masih sama dengan yang legacy ya Mas. Yang pertama surat kelayakan, surat keterangan layak pakai dari distributor, kemudian surat pernyataan kepemilikan mesin teraan meterai digital. Masih sama ya. Sama. Nah, 2 dokumen ini itu diunggah nih Mbak dalam kasus permohonan Cortex tersebut. Jadi di Cortexnya nanti kita isi datanya, data-datanya kita isi, terus kemudian nanti akan ada permintaan untuk persyaratan, kita unggah di situ ya Mas ya kelengkapannya. Nah, selanjutnya gimana tuh Mas? Yang perlu dipastikan setelah mengunggah itu, pastikan wajib pajak telah menyelesaikan permohonan di alur kasus permohonan. Ini yang penting ya Mbak ya. Ini penting ya Mas ya. Selanjutnya sistem akan menindaklanjuti permohonan tersebut secara otomatis gitu. Secara otomatis. Itu tadi yang kalau WP mengajukan sendiri ya, via akun Cortex mereka masing-masing. Nah, sekarang kalau yang wajib pajak ini mengajukan permohonannya melalui KPP nih Mas, di era Cortex bagaimana? Tentunya memudahkan ya, selain sendiri juga masih bisa nih untuk mengajukan permohonan ke KPP. Nah, untuk wajib pajak yang menyampaikan permohonan melalui KPP, maka dapat menyampaikan surat permohonan izin pembuatan meterai dalam bentuk lain dengan dilampiri sama surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan, kemudian yang kedua surat pernyataan kepemilikan mesin meterai digital. Selanjutnya petugas loket akan menerima permohonan tersebut Mbak Dita dan menindaklanjuti permohonan melalui sistem Cortex. Jadi nanti dicek-cek gitu di sistem Cortexnya akan ditindaklanjuti. Berarti kalau dari WP yang mengajukan ke KPP ya petugas nanti yang akan menindaklanjuti ya di sistem Cortex. Nah, ini berarti nanti kan akan terbit surat izin ya Mas ya. Betul sekali. Nah, surat izinnya ini berarti otomatis diterbitkan melalui sistem Cortex Mas. Nah, karena tadi kan ada 2 pengajuan ya Mbak ya. Ada 2 pengajuan permohonan, maka untuk penerbitan surat izinnya juga ada 2 cara. Ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama, ada yang bisa melalui KPP atau bisa juga melalui permohonan sendiri wajib pajak, berarti penerbitannya juga mengikuti cara permohonannya seperti apa. Jadi yang pertama untuk yang diajukan WP langsung melalui aplikasi Cortex, maka surat izin pembuatan meterai teraan itu akan diterbitkan secara otomatis Mbak oleh sistem Cortex dalam waktu paling lama itu 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Ya, 1 hari saja. 1 hari cepet ya berarti ya. Betul, cepet. Tadi kan 5 hari. Ya, kalau yang era legacy kan 5 hari kerja gitu ya. Sejak diterima lengkap. Kalau era Cortex ini yang disampaikan langsung cukup 1 hari aja. Nah, sedangkan untuk cara yang kedua yaitu permohonan yang disampaikan ke KPP setelah permohonan WP diterima lengkap, maka petugas akan mencetak surat izin pembuatan meterai teraan melalui sistem Cortex juga pada hari yang sama. Berarti meskipun diajukan via akun Cortex oleh wajib pajak ataupun melalui KPP, tetap endingnya semuanya tetap
di Cortex ya, surat izinnya diterbitkan pembuatannya di Cortex. melalui sistem Cortex, dapat dilihat atau diunduh Mbak. Jadi diunduh di menu dokumen saya, gitu ya. Ada kan dokumen saya? Iya ada ya, gitu ya. dokumen atau dokumen saya gitu Pada ya. akun Cortex gitu. Oh, berarti nggak perlu lagi nunggu dari Betul, KPP ya, KPP suratnya dikirim dikirim. atau apa gitu ya. Langsung bisa dilihat di menu My Iya, Dokumen. betul. Nih, sekarang kan udah dapet izin nih Mas. Berarti udah bisa langsung digunakan Mas, sudah bisa langsung digunakan untuk meneram dokumen nih. Perlu diperhatikan nih buat Mbak Dita dan kawan pajak dan saya juga ya. Iya. Sebelum digunakan, mesin teraan materai digital itu harus punya saldo dulu Mbak, saldo deposit agar dapat melakukan peneraan. Meskipun sudah dapat izin nih Mbak Dita, jika mesin tera tidak punya saldo yang cukup untuk menerang, maka tidak bisa gitu ya melakukan peneraan tanda lunas biaya materai dengan mesin materai digital. Berarti harus isi saldo dulu. Betul ya. sekali. Nah, Terus ngisi saldonya gimana nih Mas caranya? untuk pengisian dan penambahan saldo mesin tera itu dapat dilakukan dengan melakukan penyetoran, Mbak. Disetor dulu di awal ya. Seperti setor pajak gitu ya, dengan kode mapnya 411611 dan kode jenis setorannya 201. Oh, 201 ya. Nah, untuk nominalnya nih, Mbak Dita, yang bisa dilakukan untuk penambahan saldo atau pengisian itu minimal 15 juta. Oh, minimal 15 juta. Atau kelipatannya. Atau kelipatannya. Berarti kalau kita misalnya mengisi dengan 20 juta itu nggak bisa ya Mas? Bisa. Jadi 15 kan berarti berapa kelipatan? 15, 30, 45 dan seterusnya. Seterusnya. Gitu Pokoknya kelipatan 15 juta ya kawan pajak ya. Nah, untuk pengisiannya atau penambahan saldo juga sudah dilakukan melalui Cortex, Mbak. Baik melalui akun wajib pajak sendiri maupun melalui KPP. Oh ya, berarti sama seperti izin tadi ya Mas ya. Penambahan saldonya pun juga dilakukan melalui Cortex, terus kemudian juga bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak ataupun melalui KPP. Nah, setelah saldo di mesin teraan materai digital bertambah, maka WP pun sudah bisa melakukan pembubuhan tanda lunas biaya materai dengan mesin tersebut gitu. Dan perlu diperhatikan buat kawan pajak semua untuk kode penyetorannya jangan sampai salah. Oh iya ya. Jadi kalau udah ngisi saldo materai, kodenya bukan 411611 nanti akan nggak masuk ya, nggak masuk ke ini ya, ketika kita melakukan top up malah kok tidak ditemukan gitu ya TPN-nya ya. Oh, berarti harus ingat ya tadi kode mapnya adalah 411611 dan KCS-nya 201. Wah, oke nih Mas Agung. Udah nih kita top up. Tapi namanya mesin ya Mas Agung ya. Ternyata kok namanya mesin ini kan kadang suka error ya, atau rusak gitu ya. Nah, kalau misalnya nih setelah beberapa tahun kita pakai mesinnya ya, atau baru beberapa bulan ternyata error mesinnya atau rusak, itu yang harus dilakukan oleh wajib pajak apa nih Mas Agung? Oke, itu pertanyaan yang bagus nih Mbak Dita. Jadi jika mesin teraan materai digital tersebut rusak gitu ya, seperti tidak bisa melakukan peneraan gitu ya, biasanya wajib pajak, maka atas mesin teraan tersebut wajib pajak dapat mengajukan pencabutan izin pembuatan materai teraan. Oh, berarti harus kita cabut izinnya dulu ya Mas ya. Nggak bisa lah langsung kita taruh aja ke pojokan atau dirongsokin gitu, nggak bisa ya Mas ya. Takutnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya misalnya ini ya ternyata masih ada saldonya terus dipakai atau diapain kita nggak tahu ya Mas ya. Sekali. Nah sekarang nih, karena tadi kalau misalnya mesinnya rusak harus kita cabut izinnya, berarti pertanyaan selanjutnya sudah bisa ditebak nih kayak oleh Mas Agung. Caranya gitu. Ya, cara pencabutan izinnya nih gimana Mas Agung? Oke, Mbak Dita dan kawan pajak, di era legacy tentunya wajib pajak harus menyampaikan nih, zaman dulu ya sebelum Cortex itu harus menyampaikan surat permohonan pencabutan izin melalui KPP terdaftar dengan melampirkan surat pernyataan dari penyedia mesin teraan materai digital yang menyatakan bahwa mesin teraan materai digital mengalami kerusakan, gitu ya. Oh ya, jadi harus benar-benar dibuktikan ya. Sehingga sudah nggak dapat digunakan lagi lah intinya seperti itu. Nah, selanjutnya petugas di KPP terdaftar akan melakukan penelitian administrasi dan penelitian fisik mesin teraan materai digital. Apabila permohonan tersebut memenuhi ketentuan, maka KPP terdaftar akan menerbitkan surat pencabutan izin pembuatan materai teraan. Itu waktunya paling lama 5 hari kerja sejak permohonan
diterima lengkap gitu ya. Berarti sama kayak tadi izin ya Mas ya. Izin sama. Ketika izin itu izin kita juga 5 hari, legacy ya di era legacy izin itu 5 hari, pencabutan izin juga 5 hari. Juga. Tentu saja setelah dilakukan penelitian ya oleh petugas di KPP. Syarat dan ketentuan berlaku lah ya. Di era Korteks gimana nih Mas Agung? Nah, di era Korteks saat ini permohonan pencabutan izin pembuatan materi teraan ini sama ya dengan permohonan izinnya sama ya. Yaitu dapat diajukan oleh wajib pajak sendiri atau melalui loket KPP. Oh, berarti Korteks ini sebenarnya nggak serta-merta wajib pajak harus melakukan secara mandiri ya, tapi masih diberikan kemudahan juga dengan menyampaikan permohonan ke KPP. Termasuk untuk pencabutan izin ini ya. Nah, kalau pencabutan izinnya nih, kalau yang diajukan ke KPP seperti apa, atau yang disampaikan sendiri secara langsung oleh wajib pajak melalui Korteks itu seperti apa Mas Agung? Baik Mbak Dita dan kawan pajak, tentunya wajib pajak yang mengajukan pencabutan izin pembuatan meterai teraan secara mandiri ya, melalui akun Korteks mereka dapat mengajukan permohonan melalui layanan perpajakan dengan kategori sub layanan AS 1603. 1603. Ya. Ini untuk apa namanya? Pencabutannya ya Mas ya. Kalau tadi izin 1601. Gitu. Oh, berarti beda ya Mas ya. Beda. Izin 1601. Ya, sub layanannya beda dikit lah. Ya. Oh, ya. Tapi intinya di subkategorinya yang di 16 ya Mas ya. Berdasarkan permohonan wajib pajak. Nah, setelah itu lengkapi data-data yang diperlukan, Mbak. Lengkapi data-data yang diperlukan dalam kolom yang telah disediakan di aplikasi Korteks. Kemudian mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu surat pernyataan dari penyedia mesin teraan materai digital yang menyatakan bahwa mesin teraan materai digital mengalami kerusakan sehingga nggak dapat digunakan. Gitu. Oh, berarti sama kayak legacy tadi ya, syaratnya masih sama ya. Berarti surat pernyataan ya kalau memang mesin tersebut rusak gitu. Betul ya. Sekali Mbak Dita. Nah, yang perlu diperhatikan itu pastikan isian detail mesin teraan materai digital yang akan dicabut izinnya telah sesuai. Oh, telah sesuai. Jadi misalnya isiannya itu mesinnya ya Mas ya. Mesinnya. Berarti ini atas mesin dengan yang nomor seri berapa mesin apa? gitu Karena ya. kan kode mesin teraan ini ada macam-macam ya, ada Neopos kalau nggak salah segala macam kode mesinnya pun kan beragam sekali. Iya, beragam dan hanya satu mesin satu kode ya Mas ya. Khawatirnya ini wajib pajak ternyata punya mesin teraan lebih dari satu gitu ya. Dan yang dibatalkan A tapi mesinnya yang B dilaporkan B gitu kan, itu harus perlu diperhatikan. Repot ya jadinya ya Mas ya kalau itu. Nah, setelah pastikan isi detail mesin sesuai, maka apa namanya akan dicabut izinnya ya yang telah sesuai wajib pajak menyelesaikan permohonan di sub menu alur kas permohonan. Nah sekarang yang ini Mas, kalau disampaikan ke KPP, tadi kan yang disampaikan sendiri nih wajib pajak. Ya. Kemudian permohonan pencabutan izin disampaikan ke KPP itu harus disampaikan menggunakan surat permohonan, Mbak. Masih bisa ya. Surat permohonan pencabutan izin pembuatan materi teraan dengan dilampiri sama surat pernyataan dan surat pernyataan dari penyedia kalau mesin teraan materai mengalami kerusakan sehingga nggak bisa digunakan. Kemudian setelah permohonan dinyatakan lengkap, maka petugas akan merekam permohonan tersebut di sistem Korteks dan menerbitkan bukti penerimaan elektronik. Berarti diterbitkan BPE ya, begitu lengkap kita terima permohonannya, kita rekam, lalu sistem Korteks akan menerbitkan BPE. Betul. Nah, terus selanjutnya gimana nih Mas? Permohonan pencabutan izin pembuatan materi teraan diajukan oleh WP tadi secara mandiri di sistem Korteks maupun yang disampaikan KPP mempunyai cara tindak lanjut yang sama ya Mbak ya. Oh, sama ya Mas berarti ya. Berarti kan ya. Nah, setelah sistem Korteks menerima permohonan pencabutan izin, maka petugas KPP melakukan penelitian Mbak terlebih dahulu gitu ya. Ketika di Korteks kan unggah dokumen segala macam. Kalau di KPP biasanya wajib pajak menyertakan dokumen video mesin dan bahkan bawa langsung dilampirkan mesinnya. Ini ya, dilampirkan ke KPP ya. Betul. Apabila hasil penelitian dari petugas KPP menunjukkan bahwa sudah memenuhi ketentuan, maka petugas KPP akan menerbitkan surat pencabutan izin pembuatan materi teraan melalui sistem Korteks tersebut gitu ya. Gitu. Terus nanti dokumennya juga kalau udah diterbitkan bisa dilihat di dokumen itu juga. Yang tentunya satu perkembangan yang baik gitu ya, surat pencabutan tersebut bisa diunduh di dalam
akun Cortex ya ketika Cortex, sudah ya. firm dan sudah diterima. Jadi seperti yang surat izin tadi ya Mas ya, Ya, nggak betul. perlu nunggu lagi nih Ya. dikirim dari KPP untuk surat pencabutan Betul. izinnya. Nah ini berarti ternyata dari yang sudah dijelaskan Mas Agung tadi ya, untuk izin dan pencabutan izin ini tuh menunjukkan ya bahwa di sistem Cortex ini nggak semua layanan perpajakannya itu produk hukumnya itu diterbitkan secara otomatis Betul ya sekali, oleh sistem akan ke Cortex. filter gitu ya, syarat-syaratnya udah sesuai apa belum, kemudian mesin yang diajukan pencabutan ini telah sesuai apa enggak gitu ya, saldonya pun seperti apa nanti akan dilakukan oleh tim peneliti dari penyuluh maupun seksi pelayanan. Oh iya ya, karena kalau yang izin tadi kan ada yang langsung nih otomatis diterbitkan oleh tim Cortex ya, sedangkan untuk yang pencabutan izin ini meskipun disampaikan sendiri oleh wajib pajak melalui Cortex, tapi ternyata eksekusinya penerbitan untuk surat pencabutan izinnya itu harus diteliti dulu oleh petugas, baru nanti di-create di Betul sekali. Jadi contohnya tadi yang terkait layanan perpajakan untuk permohonan yang disampaikan WP melalui akun Cortex, maka surat izin pembuatan materi teraan kan diterbitkan otomatis gitu ya oleh sistem. Kalau permohonan pencabutan KPP itu diteliti dulu ya. Nah, tentunya ini wajib pajak atau kawan pajak bisa milih nih enak yang mana, simpel yang mana gitu. Kadang kan memang kendala di luar kendali kita juga kan ada aja gitu kan, atau misalnya di konteksnya jaringannya lagi error atau seperti apa, itu lagi kurang stabil mungkin ya, jadi bisa disampaikan. Bisa memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, Mas Agung cukup jelas sekali nih penjelasannya loh terkait dengan materi teraan. Dan ternyata dengan sistem Cortex ini memang membuat permohonan izin dan pencabutan izin pembubuhan tanda biaya material lunas dengan mesin teraan materi digital menjadi lebih mudah dan efisien. Tentunya, ya. Seperti tujuan awal pembaharuan sistem ini, yaitu untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Nah, baik Mas Agung, ini kita sudah mau sampai ke penghujung acara ya, nggak berasa. Penutupan aja. Sebelum kita tutup nih Mas Agung, kira-kira ada nggak yang masih ingin disampaikan lagi oleh Mas Agung kepada kawan pajak semua? Oke, baik Mbak Dita dan kawan pajak semua terkait dengan permohonan pembuatan materai teraan. Saat ini wajib pajak sudah bisa mengajukan permohonan izin pembuatan materai teraan, penambahan saldo deposit mesin teraan, materai digital, dan pencabutan izin pembuatan materai teraan melalui sistem Cortex. Ketiga permohonan tersebut itu tentunya dapat disampaikan melalui akun Cortex wajib pajak sendiri atau melalui KPP. Siap. Nah, poinnya pastikan semua data-data terisi dengan benar dan lengkap, dokumen pendukung telah diunggah, dan permohonan telah diselesaikan dengan submenu alur kasus permohonan apabila disampaikan melalui akun Cortex wajib pajak itu sendiri ya. Karena masih ada nih Mbak Dita dan kawan pajak beberapa case wajib pajak yang belum menyelesaikan permohonan di submenu alur kasus permohonannya gitu ya. Akibatnya apa? Tentunya merugikan kawan pajak juga ya, permohonan tidak dapat ditindaklanjuti meskipun telah terbit BPE-nya. Ini yang kadang kawan pajak udah tenang aja, udah kita sampaikan nih permohonan gitu ke KPP gitu ya, atas permohonan tersebut gitu. Tapi itu ternyata karena belum selesai nggak bisa ditindaklanjuti betul oleh sekali KPP. Itu tentu Bu jadi perhatian buat kawan pajak dan kita ya sebagai petugasnya. Kalau yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem sih mungkin nggak masalah ya, ini ya tetap harus diselesaikan tadi sih intinya ya Mas Agung. Betul. Oke, siap Mas Agung atas pesan-pesan terakhirnya ini tadi ya. Pesan terakhir maksudnya di YouTube channel kita ya. Kok ngeri ya? Ya, tetap kita doakan yang terbaik untuk Mas Agung. Amin. Nah, Mas Agung dan kawan pajak semua, pokoknya sekali lagi ingat ya kawan pajak ya, pesan tadi ya. Setiap melakukan permohonan yang disampaikan melalui akun Cortex wajib pajak sendiri, jangan lupa untuk selalu menyelesaikan menyelesaikan permohonan di submenu alur kasus permohonan Cortex. Ya, tak lain dan tak bukan agar apa Mas Agung? Agar permohonan kawan pajak semua dapat ditindaklanjuti oleh sistem Cortex. Dengan baik gitu ya. Iya. Nah, nih Mas Agung, selesai sudah nih kita YouTube channel kita hari ini. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya Mas Agung. Sama-sama Mbak Dita dan kawan pajak meskipun semua. ini ya sepertinya singkat ini, tapi ternyata ini sangat penuh dengan makna. Betul. Penjelasan dari
awal sampai akhir ini wow berbobot Semoga dapat sekali membantu ya. kawan pajak ya untuk mengenal menu-menu yang tadi kita sampaikan bersama. Ya, amin. Ya, khususnya tentu saja ini ya menu-menu yang berkaitan dengan permohonan pembubuhan tanda biaya materai lunas dengan mesin teraan materai digital. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah menyaksikan YouTube channel episode kali ini. Ya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel YouTube kami. Pantau juga ini ya Instagram KPP Wajib Pajak Besar 1 untuk selalu mendapatkan informasi perpajakan terkini. Nah, mohon maaf untuk segala salah ucap. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa di YouTube channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.